welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Molly Nabila dari kelas 12 MIPA 3. Enjoy for watching ya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengantar instrumental digital. Yang pertama ada sistem elektronika, yang B yaitu semikonduktor, dan C prinsip gerbang logika. A. Sistem elektronika. Sistem elektronika adalah suatu rangkaian atau perangkat yang menggunakan komponen elektronik untuk menjalankan fungsi tertentu. Tujuan utama sistem elektronika adalah untuk menerima input, mengolahnya, dan menghasilkan output yang diinginkan. Sistem elektronika sangat luas, mencakup bidang komunikasi, komputasi, otomotif, industri, medis, peralatan rumah tangga, hingga penerbangan dan luar angkasa. Dengan kemajuan teknologi, peran sistem elektronika menjadi semakin krusial dalam mengoptimalkan efisiensi, meningkatkan kenyamanan, dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Nah, pemahaman yang baik tentang elektronika membantu kita mengapresiasi bagaimana teknologi ini terus berkembang dan berkontribusi pada transformasi dunia modern. Input dalam sistem elektronika merujuk pada sinyal atau data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah. Input ini bisa datang dalam berbagai bentuk, tergantung pada jenis sistem dan aplikasinya. Secara umum, input dapat berupa sinyal analog atau digital. Sinyal analog adalah sinyal yang terus-menerus dapat memiliki nilai dalam rentang tertentu. Contoh umum adalah suara, cahaya, dan juga suhu. Sinyal digital adalah sinyal diskrit dengan dua keadaan dasar, biasanya dipresentasikan oleh logika biner O dan 1. Input digital sering berasal dari saklar, tombol, atau perangkat lainnya. Proses dalam sistem elektronika adalah tahap di mana input diolah untuk menghasilkan output. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang bergantung pada kompleksitas sistem. Tahapan umum yang biasanya terjadi dalam proses sistem elektronika meliputi pengkondisian sinyal. Sinyal input sering tidak langsung cocok untuk diproses dan perlu dikondisikan terlebih dahulu. Bisa melibatkan amplifikasi, filtrasi, atau konversi sinyal dari analog ke digital. 2. Pengolahan sinyal. Setelah sinyal dikondisikan, sistem akan memproses sinyal tersebut sesuai dengan algoritma atau logika yang telah ditentukan. 3. Konveksi sinyal. Pada banyak sistem ada kebutuhan untuk mengubah sinyal kembali ke bentuk yang sesuai untuk output. Misalnya dalam sistem audio, sinyal digital mungkin perlu dikonversi kembali menjadi sinyal analog menggunakan DAC atau digital to analog converter sebelum dikirim ke speaker. Kontrol dan umpan balik. Dalam beberapa sistem, proses juga melibatkan elemen kontrol, di mana sistem menyesuaikan input berdasarkan output yang dihasilkan atau feedback. Ini umum dalam sistem kontrol otomatis seperti termostat atau sistem robotik. Yang terakhir ada output. Output adalah hasil dari proses yang dilakukan oleh sistem elektronika. Ini bisa berupa hasil yang berbeda-beda, tergantung pada fungsi dan tujuan dari sistem tersebut. Yang pertama ada sinyal elektrik, lalu yang kedua adalah data, yang ketiga adalah gerakan mekanik, yaitu cahaya atau suara. Nah, dari gambar di atas, itu adalah konsep dari analog to digital converter atau ADC. B. Semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang mempunyai sifat conductivity elektrik yang berada di antara konduktor. Semikonduktor digunakan untuk membuat komponen-komponen yang menjadi dasar hampir semua perangkat elektronik modern. Semikonduktor digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti server dan pusat data, telepon seluler, sistem satelit, perangkat komunikasi nirkabel, peralatan jaringan, sistem pemanas sentral, jam tangan digital, sistem GPS, pelacak kebugaran, dan juga televisi. C. Prinsip gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates adalah komponen asas dalam elektronik digital yang digunakan untuk mengendalikan operasi logik dalam sistem elektronik. Gerbang logika ini mengoperasikan isyarat digital yang biasanya mempunyai dua, ada ATU yaitu benar atau tinggi, dan nol yaitu salah atau rendah. Fungsi utama dari gerbang logika ini adalah untuk menjadi dasar dalam membentuk rangkaian digital agar semua komponen bisa saling berhubungan atau terintegrasi dengan baik. Yang terakhir ada jenis-jenis gerbang logika 1, NOR, 2, 3, dan 4, or 5 NOR. Oke guys, itu tadi pembahasan dari bab 6 ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you for watching. See you next video.